Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kuliah online kali ini dengan materi transportasi dengan menggunakan metode least cost dan MNS atau maximum net saving. Note, jadi terlebih dahulu lihat dan pelajari presentasi kelompok 6 dengan link berikut ini. Dan jangan lupa like and subscribe buat kelompok 6. Metode least cost. Metode least cost merupakan metode perbaikan dari metode stepping stone yang berbasis northwest corner. Least cost merupakan salah satu cara untuk pengisian tabel awal alokasi masalah transportasi. Sedangkan untuk mencapai tujuan minimisasi biaya dengan menggunakan metode ini, dilakukan dengan cara mengalokasikan secara sistematik pada sel-sel sesuai dengan besarnya biaya transport per unit. Oke, contoh yang digunakan sama ya. Kenapa harus sama? Ya, untuk mengevaluasi metode yang akan kita gunakan. Mengevaluasi semua metode yang digunakan. Oke, saya lanjut. Metode least cost, yang pertama, ya kita memilih variabel SIC dengan biaya transport per unit atau CIC terkecil. Kemudian mengalokasikannya sebanyak mungkin ke dalam sel tersebut dengan memperhatikan daya tampung dan kapasitasnya. Yang kedua, untuk sel-sel yang belum terisi, maka mengalokasikannya seperti pada langkah pertama. Proses tersebut dilakukan sampai semua sel terpenuhi. Yang ketiga adalah menghitung biaya total transportasinya. Oke, saya mulai ya. Tadi langkah yang pertama adalah cari variabelnya, cari CIC yang paling kecil. Nah, CIC yang paling kecil adalah ini ya, 3. Yang pertama. Oke, kita mengalokasikan daya tampung dan kapasitasnya. Mengalokasikan kapasitas dengan memperhatikan daya tampung atau sebaliknya. Daya tampung memperhatikan kapasitasnya. Sebenarnya kalau di tabel yang sebenarnya di sini adalah untuk daya tampung. Jadi daya tampung ini untuk kolomnya. Dan yang di sini untuk kapasitas. Jadi kalau saya bilang kapasitas harus sudah paham ya kapasitas yang mana, daya tampung yang mana ya. Untuk row-nya. Nah, oke, tadi kita kembali lagi ya. CIC yang terkecil yang pertama. Dialokasikan secara maksimum. Lihat daya tampungnya 120. Kalau kita alokasikan 120 ke sini, sedangkan kapasitasnya hanya 70. Jadi, tidak mungkin, ya kan? Berlebih. Oleh karena itu, yang kita alokasikan secara maksimum adalah yang 70. Ya. Yang kita alokasikan secara maksimum adalah yang 70. Kita masukkan 70 di sini. Oke. Yang kedua, cari CIC yang paling kecil lagi. CIC yang kecil ada 2 lagi ya. 5 dan 5. Oke. Seandainya saya dan kebetulan CIC ini juga memiliki daya tampung yang sama. Ya. Seandainya saya memilih yang ini yang kedua, CIC yang ini yang kedua, maka saya mengalokasikan secara maksimum daya tampungnya dengan memperhatikan kapasitasnya. Kalau saya
saya alokasikan maksimum 90, kan masih bisa memenuhi kapasitasnya ya, karena kapasitasnya 150. Oke, sudah maksimum ya. Di sini. Dialokasikan di sini. Lalu yang ketiga, sama-sama kecilnya. Oke, berarti yang ini yang terpilih yang ketiga. Dialokasikan secara maksimum dengan memperhatikan kapasitasnya. Kalau saya alokasikan maksimum 90 kan juga nggak mungkin ya. Berarti saya alokasikan 60. Sehingga kapasitasnya sesuai 150. Lalu yang 30 kemana? Kalau saya alokasikan ke sini, tidak bisa karena ini sudah penuh, ya, sudah maksimum 70. Jadi salah satu caranya adalah kita alokasikan ke sel yang ini. Oke. Oke, yang terakhir ya. Karena ini sudah sesuai 150, yang ini juga sudah, ini sudah terpenuhi. Ini juga sudah terpenuhi, yang 70. Ini juga sudah terpenuhi, jadi tinggal yang 80. Tinggal yang 80, kalau kita alokasikan ke sel ini memang kalau kita alokasikan ke sel ini, ya, sini. Ini memang kalau 50 ke sini, ya tidak bisa. Ini karena daya tampungnya sudah maksimum 90 ya. Jadi salah satu caranya adalah kita alokasikan ke sel yang ini. Oke. Sehingga nanti sudah teralokasikan semua ya, sehingga nanti akan diperoleh tabel seperti ini. Sudah terpenuhi semua ya. Sehingga kita hitung biaya minimumnya. Totalnya adalah 2.070.000. Pertanyaannya adalah, apakah total biaya transport sebesar 2.070.000 sudah merupakan total biaya transportasi minimum? Oke. Sehingga kita lanjut ke list cost yang kedua. Kita coba lagi ya. Yang pertama tadi kita alokasikan ke sini 70. Berarti ini udah terpenuhi. Kemudian tadi kan yang ini yang kedua ya. Sekarang ini tadi kan yang kedua. Sekarang kita buat yang kedua yang ini. Kita alokasikan maksimum 90-nya ke sini. Ya. Lalu kita buat ini yang ketiga. Sehingga alokasi maksimumnya 60. Di sini juga tidak mungkin 30. Jadi 30-nya di sini ya. Sisanya juga tidak mungkin di sini. Sehingga sisanya ada di sel yang 2A. Oke. Semua terpenuhi, terpenuhi semua ya. Sehingga kita akan memperoleh tabel list cost yang kedua. Nah, ternyata lebih minimum dibandingkan list cost yang pertama tadi. Dan ini sudah pasti minimum ya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga pabrik tersebut akan mengirimkan pupuknya dengan pabrik 1 mengirim 60 ton pasar B, 90 ton ke pasar C, pabrik 2 mengirimkan 50 ton ke pasar A dan 30 ton ke pasar B, dan pabrik 3 mengirimkan 70 ton hanya ke pasar A. Sehingga biaya transportasi dapat diminimumkan dengan total biaya sebesar 2.010.000. Oke, saya harap sudah paham tentang metode list cost.
karena saya akan lanjut ke metode maximum net saving. Metode MNS atau maximum net saving. Saya tidak membaca satu-satu lagi ya langkah-langkahnya ya, karena tadi karena yang kemarin kelompok 6 juga sudah mempresentasikan, Anda juga sudah bisa membaca sendiri ya langkah-langkahnya ya. Oke, saya lanjut ke langsung penyelesaiannya ya dengan menggunakan MNS atau maximum net saving. Ini tabelnya. Tabel dari kelompok 6. Ini kotak-kotaknya memang banyak ya. Jadi untuk Anda lebih supaya enak melihatnya, saya akan menghapus kotak yang tidak diperlukan. Oke, seperti ini. Dari langkah-langkah MNS tadi ya, kita tentukan yang pertama adalah SPM-nya. Yang kedua, NPM-nya. Yang ketiga, cari prioritasnya. Ini maksudnya langkah untuk tabelnya ya. Yang pertama tadi ya, cari biaya transport yang maksimum dan yang minimum. Nah, kalau yang di sini baris yang satu, SPM-nya 10 dikurangi 5 ya, sama dengan 5. Kalau saya mau tuliskan di sini 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Yang di sini 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian Anda bisa melanjutkan seterusnya ya. Oke. Ini saya hapus dulu karena saya akan menampilkan hasil SPM-nya. Nah, ini ya. Sudah ada SPM-nya. Mencari NPM-nya. Nah, mencari NPM-nya dengan cara dari SPM-nya tadi kan 5 ya. 5 dikalikan kapasitasnya. 150. Kalau mau dalam bentuk ribuan ya 150.000 ya. Ini berapa? 750.000. Kemudian 5 dikali 80.000 berapa? 400.000. Dan seterusnya ya. Karena saya akan menampilkan hasil yang sudah ada. Nah, ini ya. Dari NPM-nya, kita tentukan prioritasnya. Prioritas yang pertama adalah ini ya. Prioritas yang kedua, yang mana? Yang ini. Prioritas yang ketiga, yang di sini. Prioritas keempat, di sini. Prioritas yang kelima di sini. Dan prioritas yang keenam di sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah
Kita lihat prioritas yang pertama. Prioritas yang pertama adalah yang kolom A ya. Dialokasikan secara maksimum dengan memperhatikan kapasitasnya. Berarti seperti caranya list cost tadi, dialokasikan secara maksimum berarti kita alokasikan 70. Ya. Yang kedua, prioritas yang kedua dan 3 sama ya. Di kolom ini ya. Sini. Sehingga kita alokasikan secara maksimum daya tampungnya sebesar 90. Prioritas yang, karena ini sudah prioritas yang keempat sudah sudah dialokasikan. 3 sudah, kita nggak lihat lagi. 2 juga sudah, maka kita lihat prioritas yang kelima. Prioritas yang kelima adalah kolom B ya. Kita alokasikan maksimum dengan perhatikan kapasitasnya. Berarti kita alokasikan 60. Yang 30 juga tidak mungkin di sini. Sehingga kita alokasikan 30-nya di sini. Sisanya prioritas yang keenam adalah baris yang kedua. Maka kita juga tidak mungkin mengalokasikannya 50 di sini. Ya. Sehingga kita alokasikan di kolom A baris kedua. Baris kedua kolom A. Sehingga kita akan memperoleh tabel MNS-nya adalah sebagai berikut. Lalu kita hitung biaya transportasinya. Sehingga diperoleh Z minimumnya adalah sebesar 2.010.000. Demikian penjelasan tentang transportasi dengan menggunakan metode least cost dan MNS atau maximum net saving. Saya harap materi transportasi dengan metode least cost dan MNS yang telah dipresentasikan oleh kelompok 6 disertai dengan penjelasan yang telah diberikan dapat lebih dipahami. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.